Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. 72 siswa yang terinfeksi COVID-19 di SMA Negeri 2 Cilacap, Jawa Tengah kondisinya semakin membaik. Hingga hari ini sudah tidak ada lagi siswa yang dirawat di tempat isolasi terpadu di Asrama Diklat Pemda Cilacap. 72 siswa dan seorang guru dinyatakan positif COVID-19 sudah diperbolehkan pulang dan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Para siswa dan guru diketahui positif COVID-19 dari hasil tes usap yang dilakukan sehari jelang kedatangan Presiden Joko Widodo untuk memantau vaksinasi di SMA Negeri 2 Cilacap. Sementara di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, seluruh jenjang sekolah hari ini sudah kembali menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Sebelumnya, pembelajaran tatap muka terbatas ini sempat dihentikan sementara selama 1 pekan pasca temuan kasus corona di salah satu sekolah swasta. Pemerintah Kabupaten Jepara pun mengevaluasi penerapan protokol kesehatan di sekolah agar kasus serupa tidak ditemukan kembali di sekolah. Kita sapa 2 jurnalis Kompas TV yang akan melaporkan pelaksanaan sekolah tatap muka dari daerahnya masing-masing. Ada Harsono di Cilacap, Jawa Tengah dan juga Iwan Miftahudin di Jepara, Jawa Tengah. Kita sapa terlebih dahulu rekan Harsono. Harsono, sudah ada 72 siswa dan seorang guru yang terinfeksi yang merupakan saat ini diketahui bukan klaster sekolah dan sudah dipulangkan dan menjalani isolasi di rumahnya masing-masing. Hingga saat ini bagaimana tata laksana dan juga persiapan untuk pembelajaran tatap muka di sana? Ya, baik Saudara dan Harjuno, selamat siang. Saat ini saya berada di tempat asrama diklat pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di mana beberapa hari yang lalu tempat di belakang saya ini merupakan tempat isolasi bagi para siswa SMA Negeri 2 Cilacap, Jawa Tengah, di mana sebanyak 72 siswa dan 1 guru diisolasi di tempat saya ini melaporkan. Namun sejak hari kemarin pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap telah atau tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah memulangkan semua siswa yang telah diisolasi di tempat ini. Terakhir sebanyak 12 siswa meskipun masih dinyatakan positif hasil dari PCR, namun mereka meminta untuk dipulangkan atau menjalani isolasi di rumah sendiri, sehingga kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari tim gugus tugas terhadap keinginan keluarga, maka kedua belas siswa yang masih menjalani masa isolasi di tempat asrama diklat ini kemudian dipulangkan untuk menjalani masa isolasi di rumah masing-masing. Harjuno. Ya Harsono, untuk saat ini bagaimana kelanjutan pembelajaran tatap muka karena sebelumnya ditemukan kasus puluhan atau 72 siswa dan juga 1 guru ini? Ya, Harjuno, memang beberapa sekolah di tingkat SMK, SD maupun SMP hingga pantauan saya tadi sepanjang di beberapa sekolah memang sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi perlu dicatat bahwa SMA Negeri 2 Cilacap bukan kriteria atau masuk sebagai sekolah yang saat ini menjalani uji coba PTM. Apalagi ketika menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke SMA Negeri 2 Cilacap untuk memantau jalannya vaksinasi, SMA Negeri 2 Cilacap kemudian melakukan tes PCR terhadap ratusan siswa, dan sekolah ini belum melaksanakan PTM, sehingga dipastikan bahwa jumlah dari sebanyak 72 siswa dan 1 guru ini dipastikan bukanlah klaster sekolah. Nah, kemudian hasil dari PCR tersebut dan menghasilkan 72 siswa dan 1 guru, kemudian pihak tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Cilacap kemudian mengisolasi mereka dan tidak tergabung dengan ratusan siswa
yang saat itu bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Harjuno. Ya, artinya sebelumnya telah dilakukan tes untuk mengantisipasi dan tes itu bukanlah dari klaster sekolah, melainkan siswa yang sebelumnya berada di rumah dan saat ini sejumlah sekolah telah melaksanakan pembelajaran tatap muka di Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih rekan Hasrono dari Cilacap, Jawa Tengah. Kita menuju Jepara, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Iwan Miftahudin. Iwan, hari ini merupakan hari kedua digelarnya kembali pembelajaran tatap muka di sekolah setelah sebelumnya ditemukan adanya kasus COVID-19 di sana. Lalu seperti apa pelaksanaan pembelajaran tatap muka kali ini? Ya, selamat siang Juno dan saudara. Dapat kami sampaikan untuk saat ini di Jepara, Jawa Tengah, bahwa proses pembelajaran tatap muka terbatas ini sudah kembali dilakukan sejak kemarin. Pemerintah daerah mengizinkan seluruh sekolah ini membuka kembali proses pembelajaran tatap muka. Setelah sebelumnya selama 1 pekan proses pembelajaran tatap muka ini sempat dihentikan karena ditemukan salah satu sekolah di swasta ini menjadi klaster penyebaran COVID-19. Meski telah diizinkan sejak kemarin, namun tampaknya baru hari ini seluruh jenjang sekolah baru membuka pembelajaran tatap muka terbatas kembali dari mulai sekolah dasar hingga menengah ke atas. Nah, ada yang berbeda di pembelajaran tatap muka kali ini karena mereka dari hasil evaluasi tim gugus tugas ini pihak sekolah diminta untuk mendisiplinkan kembali protokol kesehatan yang dilaksanakan di masing-masing sekolah. Karena dari hasil evaluasi ini ada temuan bahwa pasca Jepara ditetapkan levelnya dari 3 ke 2 ini ada semacam kecerobohan atau ketidakdisiplinan masyarakat maupun pihak sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk itu seluruh sekolah yang mulai hari ini menggelar pembelajaran tatap muka diminta untuk kembali mendisiplinkan protokol kesehatan secara ketat. Salah satunya juga dengan memeriksa suhu tubuh seluruh siswa dan juga membatasi atau membuat shift siswa yang masuk ke sekolah. Jadi setiap kelas ini akan dibagi menjadi 2 shift, yang setiap shiftnya itu ada waktu pembelajaran tatap muka selama 2 jam. Demikian juga untuk jika nanti ditemukan ada siswa yang bergejala, ini sekolah diminta langsung segera berkoordinasi dengan puskesmas terdekat agar nanti bisa dilakukan upaya tracing secara cepat. Seperti itu, Dino. Ya, Iwan, terkait dengan adanya temuan kasus dan juga bila terjadi lagi adanya temuan kasus COVID-19, lalu apa antisipasi sekolah? Apakah juga nantinya pembelajaran tatap muka ditutup sementara? Ya, dari hasil konfirmasi saya kepada Dinas Kesehatan setempat dan hasil kesepakatan dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jepara, apabila nanti selama PTM ini kembali digelar, ditemukan kembali salah satu siswa atau sekolah yang di situ terdapat kasus COVID-19, maka sekolah tersebut akan segera langsung ditutup. Namun penutupan ini tidak serta-merta kemudian menutup kepada sekolah yang lainnya, namun hanya sekolah yang ditemukan kasus saja. Nah, hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan agar petugas bisa cepat melakukan tracing dan tidak ada penyebaran COVID-19 di sekolah tersebut. Demikian, Dino. Baik, hingga saat ini seluruh jenjang baik dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas telah dilakukan pembelajaran tatap muka dan juga Satgas COVID-19 dari Jepara, Jawa Tengah juga akan mengantisipasi bila ada ditemukannya klaster sekolah akan ditutup sementara dan hanya sekolah tersebut yang akan melakukan isolasi. Terima kasih rekan Iwan Miftahudin dari Jepara, Jawa Tengah dan juga sebelumnya rekan Harsono dari Cilacap, Jawa Tengah.